Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita dimudahkan oleh Allah taala untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan yang paling utama kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulnya bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu materi yang itu berkaitan dengan manhaj, yang mana manhaj itu sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, manhaj itu artinya metode di dalam kita beragama. Kenapa kita harus mempelajari manhaj? Karena kita itu harus paham bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar. Betapa banyak pemikiran-pemikiran yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana itu menyebabkan kita itu terjatuh ke dalam penyimpangan di dalam beragama. Maka diperlukan seseorang itu belajar manhaj agar dia bisa istiqomah di atas akidah yang benar, di atas sunnah nabinya sampai meninggal dunia. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku tidak tahu nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam, melainkan aku diberikan nikmat berada di atas sunnah, berada di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di zaman beliau terkhususnya banyak sekali terjadi penyimpangan. Di antaranya di zaman beliau itu muncul sebuah kelompok, atau ada sebuah kelompok yang bernama Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu di antara pokok pemikirannya mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara akidah Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, dia bukan makhluk. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Ahmad sampai beliau itu meninggal dunia. Dan itu menjadi sebuah pokok di dalam kita beragama. Dan mungkin insya Allah ke depannya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, atau mungkin kitab-kitab yang lainnya yang berkaitan dengan manhaj. Namun sekarang yang ingin kita pelajari sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang apa itu salaf.
Apa itu salaf? Ibu tahu, ibu pernah dengar salaf kan? Pernah dengar atau enggak? Kalau Abu Zaidan belum? Oh belum. Enggak kenal ustadznya. Padahal saya sudah pernah pakai nama itu. Tapi nggak ada yang kenal saya. Ternyata saya kurang familiar. Kita akan belajar tentang apa itu salaf, supaya pengakuan kita terhadap dakwah salaf, kita mengikuti dakwah salaf, kita mengikuti kajian salaf, itu bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, tapi benar-benar apa yang kita ucapkan itu diwujudkan dalam bentuk kita memahami apa yang kita katakan. Kita mengerti. Ketika kita ditanya, kamu ikut kajian mana? Oh, saya ikut kajian salaf. Kalau ditanya apa itu salaf, kita bisa menjawab. Kita bisa menjawabnya. Bukan hanya sekedar salaf itu kita mengatakan dengan lisan kita, ya saya ikut kajian salaf. Tapi ketika ditanya apa itu salaf, kita nggak ngerti. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, tapi benar-benar harus diilmui, harus difahami, dan harus bisa menjelaskan kepada orang lain ketika kita ditanya apa itu salaf, apa itu dakwah salaf, apa itu kajian salaf. Karena ini merupakan tantangan ke depan ini ibu-ibu, mengingat banyak sekali fitnah yang terjadi, terutama fitnah-fitnah yang menimpa dakwah salaf, tuduhan-tuduhan yang datang kepada dakwah salaf. Maka ibu perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat apa itu salaf, apa itu dakwah salaf. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Secara bahasa, salaf, apa sih salaf itu? Salaf itu artinya yang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu namanya apa? Salaf. Adapun lawannya namanya khalaf. Saya ulangi. Salaf secara bahasa artinya orang-orang terdahulu. Ini umum, masih umum sifatnya ya. Sedangkan lawannya adalah khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan. Makanya dalam pandangan para ulama ada istilah ulama-ulama salaf, ada ulama-ulama khalaf. Ini berdasarkan waktu. Ada ulama yang waktunya terdahulu, ada ulama yang waktunya datang belakangan. Sampai sini ada gambaran ibu-ibu? Paham? Kita pelan-pelan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salaf ini dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akharin. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang kemudian. Nah, di situ Allah menggunakan kata salafa. Artinya orang-orang terdahulu itu sebagai contoh, sebagai gambaran bagi orang-orang yang akan datang belakangan. Nah, itu contoh salaf secara penjelasan Al-Quran. Contoh lain seperti ucapan Nabi SAW kepada putri beliau Fatimah, ketika Nabi mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, nikmas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah diriku, kata Nabi. Jadi anak itu salafnya siapa? Orang tuanya, kakeknya, dan orang-orang yang naik ke atas. Itu namanya salaf secara bahasa.
Jadi kita sebagai orang tua, sebagai salafnya anak kita. Karena kita yang datang lebih dahulu daripada anak kita. Itu namanya salaf secara bahasa. Jadi salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Ini secara umum. Sedangkan lawannya yaitu orang-orang yang datang belakangan, yang disebut dengan apa? Apa ibu-ibu? Kholaf, bukan kolak ya. Kholaf. Ya, jangan sampai salah. Saya pelan-pelan biar ibu paham. Ya. Kita pelan-pelan. Nanti kalau ibu sudah terbiasa dengan kajian manhaj, nanti kita berbicara yang lebih mendetail. Bagaimana Murji'ah, bagaimana Khawarij, bagaimana Mu'tazilah. Dan saya rasa ibu-ibu banyak yang awam dengan istilah-istilah ini. Ya, nanti baru kita berbicara tentang bagaimana Al-Qaeda, bagaimana itu ISIS, pemikirannya. ISIS, pernah dengar ISIS? Apa kepanjangannya? Kalau ikut kajian salaf gak paham ISIS itu bahaya. Tapi kalau sosis paham. Kalau sosis ngerti ya. ISIS, Islamic, ya, apa bu? Irak, Suriah, Islamic State. Itu namanya ISIS. Ya, hari ini ISIS. Kalau kemarin namanya Al-Qaeda, yang dipelopori oleh Usama bin Laden. Itu pemimpin dari Al-Qaeda. Ibu tahu penyerangan WTC di Amerika itu? Itu salah satu sebabnya karena pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang Al-Qaeda. Nah, semua itu tuh tidak lepas dari konflik agama yang terjadi di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Kemudian datang ke Indonesia dengan sebuah nama bom Bali. Bom Bali 1, bom Bali 2. Kemudian bom yang terjadi di Jakarta, bom Kuningan. Datang ke Surabaya. Ya. Itu banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, dan ibu harus paham. Ya, Ustaz, saya kan ibu rumah tangga. Iya, penting. Yang ngebom waktu itu di Surabaya itu satu keluarga, ada ibu-ibunya enggak? Ada. Pakai cadar enggak? Pakai. Kira-kira itu merusak citra dakwah enggak? Merusak. Dan yang kena pertama kali orang-orang yang bercadar. Betul atau tidak? Iya. Tampang boleh sama, Bu. Penampilan boleh sama, tapi yang membedakan adalah pemikirannya. Manhaj beragamanya itu yang berbeda. Makanya itu pentingnya belajar manhaj. Baik. Itu secara bahasa. Secara istilah, apa sih itu salaf? Salaf itu adalah generasi terbaik dari umat ini. Itu orang-orang soleh dari umat ini, atau generasi terbaik dari umat ini. Siapa generasi terbaik dari umat ini? Tentu yang pertama para sahabat. Itu generasi terbaik. Yang kedua yaitu para tabi'in. Dan yang ketiga para tabi'ut tabi'in. Baik. Jadi secara istilah salaf itu adalah generasi terbaik dari umat Islam ini, yang dikenal dengan istilah 3 generasi awal emas dari umat Islam, yaitu kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi pertanyaan saya dulu, apa itu sahabat? Terus kalau bertemu Rasul, Bu, Abu Jahal ketemu Rasul. Ya, Abu Jahal ketemu Rasul, Abu Lahab ketemu Rasul, Utbah ibnu Rabi'ah ketemu sama Rasul, Abu Thalib ketemu Rasul. Tapi mereka tidak dikategorikan sahabat. Tulis. Nah, ini pentingnya belajar manhaj itu. Taunya nama sahabat tapi nggak ngerti pengertian sahabat. Sahabat itu ustaz, sering traktir gitu loh. Ya, iga bakar, itu sahabat. Ya, nasi bakar, itu sahabat.
Ya, bestie. Itu siapa kasih judul itu? Ya, sahabat itu satu bertemu dengan Nabi secara langsung dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidur. Bertemu langsung dengan Nabi dalam kondisi sadar. Sudah, Bu? Bertemu langsung dengan Nabi dalam kondisi sadar. Karena ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi dia tidur. Maka kita katakan kalau dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi tidur, dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Belum. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Orang yang melihatku dalam mimpinya, maka dia telah melihat diriku. Apakah langsung dikatakan sahabat? Tidak. Karena bertemunya di dalam mimpi. Tapi bagaimana ibu tahu kalau itu Nabi? Ibu tidak akan bisa mengetahui itu adalah Nabi kalau ibu tidak mempelajari tentang sifat-sifat Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi itu ciri-cirinya, Bu, rambutnya sebaku, gagah, ganteng, ya, badannya proporsional, tidak tinggi, tidak rendah, tegap, putih. Coba lihat ciri-ciri Nabi dalam kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq. Syama'ilun Nabi menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri Nabi SAW. Kita ini tidak mengenal ciri-ciri Nabi, padahal sebenarnya kita harus lebih mengenal Nabi daripada mengenal anak kita sendiri. Itu yang pertama, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, beriman. Tidak cukup bertemu, tapi harus beriman. Abu Jahal ketemu, tapi nggak beriman, Bu. Abu Lahab ketemu, tapi tidak beriman. Abu Thalib bertemu, bahkan menolong Nabi SAW, tapi tidak beriman. Tapi tidak beriman. Maka mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena mereka tidak apa? Beriman. Nah, itu dua syarat. Yang ketiga syaratnya, ini penting. Meninggal di atas keimanan itu. Apa, Bu? Meninggal. Andai kata dia bertemu Nabi, dia beriman tapi dia murtad, dia tidak dikategorikan sahabat. Sampai dia beriman di atas, sampai dia meninggal di atas keimanan tersebut, baru dikatakan apa? Sahabat. Itu definisi apa? Sahabat. Sehingga dari sini kita bisa mengambil, bisa mengetahui seperti Najasyi. Najasyi itu hidup di zaman Nabi, betul? Tapi ada yang kurang dari Najasyi, tidak bertemu langsung dengan siapa? Nabi. Maka Najasyi itu tidak dikategorikan sahabat. Ya, dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Tapi dia masuk ke dalam kategori tabi'in, sebagai pembesar tabi'in. Jadi paham ibu-ibu? Baik. Paham sampai di sini, sahabat? Ya. Yang apa maksudnya? Semua yang hidup dan beriman saat Nabi hidup dan tidak bertemu. Iya, dikategorikan sebagai tabi. Tapi kalau dalam ilmu hadis tadi dia ada beda, ada penyebutan istilah yang lain. Tapi kalau secara pengertian yang dibawakan ini, bahwasanya yang tidak bertemu Nabi meskipun hidup di zaman Nabi, dia tidak dikategorikan sahabat, tapi dikategorikan sebagai apa? Tabi. Paham sampai di sini, Bu-ibu? Ngerti enggak? Baik. Radio nomor 6409. Radio atau radio 6409. Ya, dipindahkan dulu parkirannya.
lanjut Ustaz. Sudah dipindahkan motornya dulu? Nah, sudah ibu-ibu? Sudah atau belum? Ya, kita ulangi. Siapa yang dikategorikan sahabat tadi yang pertama? Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut. Mereka dikategorikan apa? Sahabat. Adapun tabi'in, generasi yang kedua yang datang setelah sahabat, secara syarat itu tidak beda dengan apa dikatakan oleh sahabat. Dikategorikan sahabat tadi. Cuma bedanya kalau sahabat bertemu Nabi, kalau tabi'in bertemu dengan sahabat. Dia bertemu dengan sahabat. Dia beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW melalui perantara sahabat dan meninggal di atas keimanan tersebut. Maka mereka dikategorikan sebagai tabi'in. Paham ibu-ibu? Saya ulangi. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat. Itu satu. Yang kedua, dia beriman dengan risalah kenabian yang dibawa oleh para sahabat. Yang ketiga, mereka meninggal di atas keimanan tersebut. Nah, saya tadi lupa menyebutkan. Kalau sahabat itu coba, siapa di antara nama sahabat jelas ya? Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sahabat. Sedangkan tabi'in, siapa contoh tabi'in? Tabi'in itu contoh seperti Al-Hasan Al-Basri. Kemudian di antara tabi'in yang lain, Sa'id ibn Musayyab. Siapa bu? Sa'id ibn Musayyab. Kalau dari kalangan ulama tafsir ada namanya Mujahid. Siapa bu? Mujahid. Kemudian ada Qatadah. Banyak kalau tabi'in. Kemudian ada namanya Muhammad ibn Sirin. Masih banyak. Nanti ibu-ibu bisa membeli satu buku yang berjudul Suwar min Hayatit Tabi'in, yaitu gambaran kehidupan tabi'in. Ya. Dan itu akan menyebutkan nama-nama tabi'in. Banyak nama-nama tabi'in. Ada Atha bin Abi Rabah. Banyak. Di antaranya tabi'in itu adalah Najasyi. Itu pembesar tabi'in. Baik. Kemudian yang ketiga, generasi yang datang berikutnya disebut generasi tabi'in. Siapa generasi tabi'in ini? Yaitu mereka-mereka yang bertemu dengan tabi'in, belajar dengan tabi'in, beriman, ya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meninggal di atas keimanan tersebut. Mana contoh ulama-ulama tabi'ut tabi'in? Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Siapa bu? Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian di antaranya Al-Imam Syafi'i.
Kemudian diantaranya Abdullah ibnul Mubarak. Dan diantaranya ada namanya Yahya ibn Ma'in. Ini ulama hadis. Kalau ibu tidak pernah baca hadis, ibu tidak kenal namanya Yahya bin Ma'in. Ada namanya Yahya bin Ma'in. Ada Ali al-Madini. Itu nama ulama tabi'in dari kalangan ulama hadis. Kalau ibu baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, nanti akan ketemu sama nama ulama ini, Yahya bin Ma'in, an Ali bin al-Madini. Bisa disebutkan seperti itu. Tapi kalau ibu tidak pernah baca buku hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu akan asing dengan nama-nama ini. Nah, ini yang disebut dengan generasi awal dari umat Islam yang disebut dengan salaf. Jadi secara istilah, salaf itu ibu-ibu generasi awal dari umat Islam yang mereka itu berpegang teguh di atas sunnah. Mana dalilnya yang menjelaskan tentang salaf secara istilah ini? Di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Ali Imran, surat At-Taubah pada ayat yang ke-100. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar ini? Siapa mereka, Bu? Ayo. Siapa muhajirin dan ansar ini? Sahabat. Ibu harus fokus. Ya, belajar manhaj itu harus fokus, Bu. Nanti salah tulis nanti. Sahabat Ustaz Gemma nanti ditulis. Kalau salah bukan Ustaz Gemma, Abu Zaidan. Diulangi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu kalangan para sahabat. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka di situ? Para sahabat. Jadi kita masuk yang ke belakang ini, Bu. Masuk ke dalam yang firman Allah yang mengatakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Bagaimana bentuk kita mengikuti mereka? Bi-ihsanin, dengan baik. Apa maksudnya mengikuti mereka dengan baik? Mengikuti mereka dalam masalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman yang telah diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti sahabat, mengaku sebagai pengikut sahabat, mengaku sebagai pengikut Nabi, tapi cara beragamanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Maka kita katakan, ketika banyak di antara kita yang mengaku mengikuti Nabi sebagai followersnya Nabi secara lisan, tapi tidak diwujudkan di dalam bentuk kita beramal mengikuti tuntunan Nabi, maka kita belum dikatakan sebagai pengikut salaf. Maksud saya, Ibu? Saya ulangi. Ketika kita sering mengatakan saya ini pengikut Nabi, saya ini followersnya Nabi, tetapi pengakuan kita melalui lisan itu tidak tercermin melalui amal ibadah kita, tidak tercermin melalui akidah kita, maka pengakuan di sisi lisan itu belum dianggap sah sampai ibu benar-benar beramal, berakidah, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekedar pengakuan, semua orang bisa, Bu. Ngaku itu semua orang bisa. Sama seperti kata Laila, semua orang mengaku cinta sama Laila, tapi Laila mengatakan, siapa mereka kok mengaku cinta sama aku? Aku tidak pernah mengaku cinta sama dia.
Kullun yadda'i muslan bilailah. Semua orang mengaku punya hubungan sama Laila. Semua orang mengaku mengikuti dakwah salaf, tapi secara akidah, secara ibadah itu tidak mencerminkan kita itu mengikuti dakwah salaf. Mana contohnya? Saya ingin kasih tahu ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu Sidoarjo yang sering terjadi nih. Kita tidak pernah kritis dalam memilih siapa tempat kita ngaji. Padahal itu dituntut di dalam dakwah salaf. Nah kritis. Lihat flyer, oh ada ustadzah fulana, masya Allah ustadzah besar. Tapi nggak ngerti bagaimana pemikirannya, bagaimana beragamanya, nggak ngerti. Katanya ngaku salah, tapi tidak pernah selektif dalam memilih guru. Berarti salaf selama ini itu hanya sekedar di lisan. Ini ibu harus paham. Ibu harus paham. Nanti akan ada bab masalah kriteria seorang dai itu seperti apa yang boleh ibu belajar. Nanti akan ada babnya tersendiri, tapi pelan-pelan. Saya tidak langsung ingin masuk situ. Saya ingin menjelaskan sama ibu dulu, salaf itu apa. Pokoknya berpengertian tentang salaf sampai lengkap, baru ibu akan masuk ke dalam bab itu. Ini aja masih banyak yang tidak ngerti apa itu salaf. Ini saya ajarkan kepada ibu-ibu. Jadi kita mengikuti mereka dengan baik. Ketika kita mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada kita. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang salaf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah taala, dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kepadanya kebenaran, sudah jelas dalilnya, tapi tetap mengatakan, loh kan ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Pendapat ulama itu tidak berarti apa-apa kalau dalil sudah jelas. Kalau Al-Quran sudah berbicara, hadis sudah berbicara, maka pendapat ulama itu di bawahnya, Bu. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan A, nggak boleh. Sama kayak contoh ada orang mengatakan begini, Ustaz, ya kan ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa riba itu. Siapa bilang? Oh, Allah dan Al-Quran jelas mengatakan, ya, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan yang namanya jual beli. Sudah jelas nasnya. Masa mau ditentang nas Al-Quran itu? Secara hadis juga jelas. Maka kita katakan, kalau ada pendapat ulama yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak ada kewajiban kita mengikuti mereka. Karena yang kita ikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kita boleh fanatik itu Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat para ulama. Karena beberapa hari yang lalu itu geger, ada yang mengatakan ada para ulama yang membolehkan, kata mereka, untuk mengambil bunga dari B. Ya, saya tidak sambung sendiri itu. Tidak ada. Jelas itu kok. Sepakat. Dalilnya jelas. Nah, ini contoh pemahaman salah dalam beragama. Nah, ini yang perlu dipahami, Ibu sekalian. Nah, kalau kita mendapatkan satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Karena tatkala kita mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari kebenaran tersebut. Kalau Allah sudah memalingkan kita dari kebenaran, ibu-ibu, itulah yang menyebabkan kita akan berada dalam kesesatan sampai kita meninggal dunia. Karena Nabi SAW di dalam khutbatul hajah di awal-awal ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan apa? Wa man yudlil fala hadiyalah.
Barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah. Tapi barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada orang yang mampu menyesatkannya. Nah, ini ibu harus pahami. Ya, ibu harus pahami. Baik. Dalil yang lain dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan salaf, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 2509. Berapa bu? 2509. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 2533. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia di zamanku, yaitu di zaman Nabi. Siapa berarti bu? Saya ulangi, siapa manusia terbaik di zaman Nabi? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Nah, Nabi menyebutkan 3 generasi. Artinya 3 generasi inilah salaf. Inilah pendahulu-pendahulu kita yang soleh, yang kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam kita beragama. Yang mana mereka telah mendapatkan lisensi, bukan SNI saja ini, lisensi dari Rasulnya. Bahkan bukan hanya Rasul yang memberikan lisensi kepada mereka, tapi Allah Ta'ala juga telah memberikan lisensi kepada para sahabat tentunya secara khusus. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-110, apa kata Allah? Wa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan, yaitu para sahabat maksudnya di situ. Jadi ayat itu bu, ayat yang berbicara tentang sahabat, bukan ayat yang berbicara tentang khuruj. Tahu khuruj? Tahu khuruj enggak? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ada yang mantan khuruj di sini? Ibu nggak pernah khuruj? Ada? Hah? Suaminya? Istri juga? Istri pergi khuruj juga? Luar biasa. Kemana? India. Ya. Khuruj 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Ya. Dan kesalahan mereka itu mengajak manusia untuk sholat pertama, tidak memperbaiki tentang akidah. Dan yang lebih parahnya dari saudara-saudara kita ini, mereka menggunakan buku yang isinya buku tersebut banyak hadis-hadis dhaif. Betul ibu-ibu? Apa nama bukunya itu? Hah? Ibu pernah baca dulu? Biasanya kalau itu disuruh baca habis sholat itu, wala ngerti bahasa Arab, wala nggak paham apa yang dia baca. Namanya kita mau berdakwah itu ilmu dulu, bukan yang baru tobat semangat langsung disuruh dakwah, suruh ceramah, suruh baca. Ndak. Nabi menyiapkan Abu Musa Al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman, 13 tahun di Mekah, ditambah di Madinah. Disuruh belajar sama Nabi, baru diutus ke Yaman. Ini enggak. Baru ada keinginan untuk kembali hijrah di jalan Allah, sudah disuruh untuk membaca di buku-buku. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau yang ngerti apa yang dia baca. Menyesatkan umat. Nah, ini yang perlu dipahami Ibu sekalian.
Ini yang perlu dipahami. Makanya tidak bisa kalau tidak belajar. Itu dakwah salaf itu sangat perhatian dalam masalah itu. Tidak bisa sembarangan seseorang itu menyampaikan ilmu kalau dia tidak punya ilmu. Sebagaimana pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya nggak bisa beri dia. Ibu nggak punya harta, gimana ibu mau beli? Mau kasih harta sama orang? Ya. Ibu nggak punya harta, gimana ibu mau kasih harta sama orang? Orang nggak punya ilmu, gimana mau beri ilmu? Bukan malah menunjuki orang kebaikan, yang ada orang itu malah sesat, berada pada keburukan. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Sementara berfatwa tanpa ilmu itu Bu, tidak seperti ibu salah menjawab ketika ibu berada dalam bangku kuliah, yang mana itu kalau ibu salah jawab nggak masalah. Ibu buat makalah, ibu salah, tidak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah, itu nggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi salah dalam memberikan fatwa dalam urusan agama, itu sudah akibatnya surga dan neraka. Ini kesalahan. Kita harus pahami masalah ini. Kita kembali ke sini. Jadi sebaik-baik manusia di zamanku, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Lalu apa kata Nabi SAW? Thumma yaji'u aqwamun tasbaku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Akan datang satu zaman di mana zaman tersebut persaksiannya lebih mendahului daripada sumpahnya, dan sumpahnya lebih mendahului daripada persaksiannya. Jadi sumpah dia, kebanyakan sumpah, tapi saksinya palsu. Itu zaman sekarang. Rela bersumpah atas nama Allah, tapi memberikan kesaksian yang palsu. Makanya hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini. Baik. Ya. Kemudian dari ucapan para sahabat, yaitu ucapan yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, beliau pernah memberikan sebuah ucapan yang sangat bagus. Yang mana ucapan ini dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, dan juga Abu Nuaim di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hilyah. Nih, Ibu perhatikan ucapan ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri toladan, mencari contoh, mencari panutan, mencari figur. Nah, itu bahasanya, Bu. Apalagi bahasanya? Suri toladan, figur, contoh. Apalagi? Ada yang lain bahasanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Falyata'assa bi ashabi Muhammad." Maka figur yang terbaik itu yaitu para sahabat. Para sahabat. Loh, kenapa mereka bisa menjadi figur terbaik? Disebutkan sifat para sahabat oleh Abdullah bin Mas'ud. Satu, fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Paling baik hati para sahabat itu. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati sahabat. Ya. Para sahabat kalau disuruh suruh sama Nabi perang. Lihat bagaimana para sahabat ketika diperintahkan untuk menghancurkan khamar-khamar mereka di kota Madinah. Ketika turun ayat tentang haramnya khamar, tidak ada mereka bilang itu. Salah satu di antara mereka bilang, "Ya Allah, emane khamarku iki hama larang rek." Ya, kemudian mau dihancurkan, sisi tak bisa gelas dulu baru dihancurkan. Gak ono kayak gitu. Langsung mereka itu membawa kapak mereka, masuk ke dalam gudang-gudang mereka, menghancurkan khamar-khamar tersebut. Ya.
dihancurkan. Tidak ada rasa penyesalan dalam diri mereka. Begitu pula para sahabiat, ketika Allah memerintahkan kepada mereka melalui firman-Nya, "Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna." Katakan kepada wanita-wanita muslimah untuk menjulurkan pakaian-pakaian mereka menggunakan jilbab. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya Rasul, hatiku belum siap ini." Ya, yang penting hatiku berjilbab dulu. Tidak ada. Langsung mereka mencari kain yang bisa menutupi wajah-wajah mereka, menarik dari horden-horden mereka, dari selimut-selimut mereka, bahkan dari spray-spray mereka. Mereka gunakan untuk menutupi diri-diri mereka. Itu namanya orang baik. Itu para sahabat, orang paling baik hati, terutama di dalam menerima apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa a'maqaha ilman. Wa a'maqaha ilman. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha taqallufan. Sifat yang ketiga, yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Tak berlebih-lebihan mereka, Bu. Kalau mereka tidak mampu, sudah. Kalau kita ini berlebih-lebihan. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan yang paling baik kondisi kehidupannya. Itu para sahabat. Ada berapa sifatnya, Bu? Ya, ada 5. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Itu satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Wa li iqamati dini, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Ya. Saya ulangi, yaitu satu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani nabinya. Sudah? Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Sudah? Kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Sudah? Sudah, Ibu? Dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Kenapa kita mengikuti petunjuk mereka? Karena mereka mengikuti petunjuknya Nabi. Sudah, Ibu-ibu? Fa innahum kanu 'alal huda mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang siapa itu mereka para salaf. Ya, siapa itu mereka? Para salaf.
Jadi kalau kita simpulkan ibu-ibu, siapa itu para salaf? Mereka generasi terbaik dari umat Islam, yaitu tiga generasi awal dari kaum muslimin. Yang pertama siapa? Sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dan saya sudah sebutkan nama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ibu harus tahu itu. Kalau tabi'in diantaranya Al-Hasan Al-Basri, ya. Ada Sa'id ibn Musayyab, ada Najasyi dan yang lainnya. Sedangkan tabi'ut tabi'in diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian dari Imam Syafi'i ada Abdullah ibn Mubarak, dan juga ada Yahya bin Ma'in, ada juga namanya Ali al-Madini. Ini diantara nama-nama para tabi'in. Nah, itulah yang disebut dengan mereka itu para salaf. Mereka lah para salaf kita. Jadi kalau ibu ditanya besok, apa sih dakwah salaf itu? Apa sih salaf itu? Ibu sampaikan salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Sedangkan secara istilahnya mereka lah orang-orang terdahulu yang soleh dari tiga generasi awal umat Islam. Ibu sebutkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi-generasi terbaik. Kalau ditanya mana dalilnya, sebutkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat dan yang setelahnya lagi. Nah, inilah para salaf. Yang soleh, yang harus kita ikuti mereka sebagai pedoman kita di dalam kita beragama. Karena sebagaimana yang kita ketahui, mereka adalah generasi-generasi terbaik di dalam umat Islam, dan kita beragama berdasarkan pemahaman mereka, bukan pemahaman yang lainnya, Bu. Sampai sini ibu paham nggak masalah salaf ini? Ngerti sudah? Ngerti? Ya. Ngerti ya? Nah. Kemudian apa hukumnya menisbatkan diri kepada salaf? Apa hukumnya menisbatkan diri kepada salaf? Maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pada juz yang keempat halaman 149, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata beliau? La aiba, bukan satu celaan. Bukan satu celaan. Sudah ibu? Ala man adhara madhhab as-salaf, yang menampakkan dalam dirinya mengikuti manhaj salaf. Bukan satu celaan bagi orang-orang yang menampakkan pada dirinya mengikuti manhaj salaf. Koma. Bukan celaan bagi orang-orang yang menampakkan dirinya mengikuti manhaj salaf. Koma. Menyandarkan diri kepadanya. Sudah?
Sudah Bu? Dan berbangga dengannya. Jadi kita harus berbangga dengan manhaj salaf itu Bu. Meskipun di luar sana banyak celaan, cacian, ibu harus bangga. Karena kalau kita dicaci, maka kita ingat pendahulu kita Nabi SAW. Beliau pun dicaci, beliau dimaki. Sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana beliau sedih menangis di hadapan beliau. Bapak beliau Nabi Muhammad lagi sujud depan Ka'bah, diletakkan di atas punggung beliau ari-ari unta. Jeroannya unta, bukan ari-ari jeroan, khusus kalau. Maka Fatimah datang kepada Nabi menyingkirkan itu dengan penuh kesedihan. Nabi dicela, Nabi dicaci, Nabi dimaki Bu. Maka kita kalau dicela, dicaci, dimaki, dimusuhi, itu hal yang lumrah. Itulah seninya kita mengikuti dakwah salaf. Kalau ibu ngikut dakwah salaf tapi belum dicaci, belum dimaki, belum seru. Iya, belum seru. Dan ingat, cacian makian yang ditujukan oleh orang-orang kepada kita itu tidak lama, sebentar. Paling lama cuma mungkin 1 bulan, itu sudah bosan sendiri mereka. Kenapa ibu sedih dengan seperti itu? Justru itulah kesempatan ibu untuk mendoakan mereka supaya mereka itu mengenal dakwah salaf ini. Karena ada sebuah istilah mengatakan tak kenal maka tak saya. Kenapa mereka tidak mengikuti dakwah salaf? Karena mereka tidak kenal dakwah salaf ini seperti apa. Tidak pernah ikut, tidak pernah duduk di majelisnya. Kata mereka dakwah salaf itu adalah dakwah yang seperti duduk dulu di majelisnya, dengar dulu kajiannya, baru kita bisa menghukum benar atau tidak. Seperti sebagian orang di luar sana mengatakan dakwah salaf itu dakwah yang suka mengkafirkan. Duduk dulu, kita kasih kaedahnya. Kafir mengkafirkan itu tidak mudah. Apalagi mengkafirkan secara personal, itu perkara yang berat. Tidak bisa kita mengkafirkan orang tanpa sebab. Kita dikatakan radikal. Mana radikal? Duduk dulu. Makanya orang-orang tidak kenal dengan dakwah salaf dan hanya mendengar dari satu mulut ke mulut berikutnya, itu adalah mereka-mereka yang belum mengetahui tentang hakikat dari dakwah salaf. Betapa banyak kita dapati intelijen ya, yang mereka ikut dalam pengajian salaf. Setelah itu mereka bertobat, mereka ikut kajian salaf. Bahkan mereka yang mempelopori dari dakwah salaf tersebut. Ini kita dapati. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, tidak usah khawatir. Celaan, cacian, makian itu selalu ada. Tapi yang ibu tanamkan dalam diri ibu, cacian, makian orang itu sebentar. Sebentar. Dan disitulah indahnya kita mengikuti dakwah salaf. Ketika dicaci, dimaki itu. Tapi loro hati saja, sudah. Biasa itu. Ibarat kata ibu lagi makan bakso tapi pedas. Ya wajar pedas. Nanti setelah itu hilang pedesnya. Gak ada pedes yang bertahan selama-lamanya itu Bu. Sebagaimana cacian, akan bosan sendiri mereka. Bosan sendiri. Tapi kadang-kadang ya di antara kita banyak yang baperan. Masa ngikut dakwah salaf baper. Kemudian lanjut, masih belum selesai ucapannya ini. Bal yajibu qubulu dzalika bil ittifaq. Akan tetapi wajib untuk kita menerima dengan sepenuh hati. Ya, wajib untuk kita menerima dengan sepenuh hati. Sudah? Wajib untuk kita menerima dengan sepenuh hati. Sudah ibu-ibu? Karena manhaj salaf sudah, karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Kan itu ucapan Ibnu Taimiyah. Saya ulangi. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada celaan bagi orang-orang yang menampakkan dirinya mengikuti manhaj salaf, menisbatkan atau menyandarkan dirinya kepada manhaj salaf dan berbangga dengan manhaj salaf.
bahkan dia harus menerima dengan sepenuh hati manhaj salaf tersebut, karena sesungguhnya manhaj salaf itu adalah manhaj yang hak. Kenapa dikatakan manhaj yang hak? Karena berada di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jadi hukumnya Bu, wajib. Ibu tidak boleh ragu dengan manhaj ini. Tidak boleh ragu. Karena ini merupakan manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Ini pengertian pengertian apa itu salaf dan hukum dari kita menisbatkan diri kepada dakwah salaf. Kan ibu-ibu harus semangat untuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf. Nah, sampai di sini dulu. Untuk insyaallah mungkin ke depannya kalau kita ketemu lagi, ya, kita akan berbicara tentang perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ya. Itu bab berikutnya sebenarnya itu. Iya, ada nanti nama-namanya nanti. Ya, sabar. Ya. Terus gini tadi Ustaz, kan berarti ada kewajiban bagi kita untuk menampakkan keimanan kita terhadap manhaj salaf. Misal kita dalam suatu komunitas pernah ditanyakan, mbaknya Islamnya apa ya? Gitu. Oh, pakaiannya seperti itu. Pakaiannya seperti apa? Cadar, gitu. Iya, dianya aja pakainya yang salah itu. Iya, kan bertanya gitu Ustaz. Iya. Paling ada yang nyeletuk itu loh aliran yang enggak Wahabi. melaksanakan tahlil. Oh, enggak masalah tahlilan. Terus yasinan. Ya, yasinan. Terus kita tuh harusnya menjawab atau diam saja gitu, melihat komunitas kita di saat itu tidak ya kita hanya sendirian gitu loh. Apa etis bagi kita untuk menjelaskan seperti apa sih akidah yang kita ikuti gitu. Ibu takut jelasinnya? Iya, karena saya pikir kan tidak Satu frekuensi. Tidak satu frekuensi. Iya, dia jaringannya apa? FM atau AM? Ya. Itu saya diam saja gitu. Itu seharusnya dijelaskan atau gimana Ustaz? Ya, yang pertama saya mau kasih tahu dulu biar paham Bu ya. Kalau ada tuduhan di luar sana, oh orang salaf itu tidak yasinan, tidak tahlilan. Kita katakan kita baca yasin, kita baca tahlil. Yang nggak boleh itu huruf an di belakangnya itu jangan. Yasin, an, tahlil, an. Itu pertama. Yang kedua, kalau berada dalam tengah seperti itu, ibu jelaskan yang hak itu hak, tapi tidak memancing perdebatan. Ibu sampaikan kalau ditanya, kamu itu Islamnya apa? Ibu jawab, saya itu Sunni Salafi, bilang gitu. Kalau ditanya, apa sih itu? Ibu jelasin bahwasanya kajian yang saya ikuti ini adalah kajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, kalau ibu mau ditanya lagi apa itu salaf, sebelumnya sudah tahu salaf atau belum? Sudah. Sampaikan salaf itu begini, secara bahasanya begini, secara istilahnya seperti ini. Sudah. Tujuan ibu itu hanya menjelaskan, tidak memancing perdebatan. Jangan setelah menjelaskan ada pertanyaan. Ini Bu, makomnya Ustadz Ibu, bukan makom. Jelaskan aja, tapi tidak untuk
saling bantah-membantah, tidak untuk saling jawab-menjawab. Ada kewajiban ibu menjelaskan karena mereka itu orang awam, tidak ngerti, tapi dijelaskan dengan bahasa yang baik. Itu loh, harus dijelaskan. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah membimbing lisan ibu menyampaikan kebenaran. Siapa tahu dengan ibu menjelaskan mereka tertarik. Oh iya, saya tertarik. Kapanlah kita ikut kajiannya sekali-sekali gitu kan? Ya, nanti bisa ibu promosikan. Itu loh di Green Park kalau kajiannya juga itu ada snacknya juga kok. Gitu kan? Apa-apa. Ya. Gak ada masalah, Bu. Jelaskan dengan sesuai kemampuan kita, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, jangan ibu menjelaskan lebih daripada itu. Takutnya nanti kalau ibu menjelaskan lebih daripada itu dan ibu tidak tahu ilmunya, dikhawatirkan nanti ibu masuk ke dalam berfatwa tanpa ilmu. Paham ibu? Ngerti? Halo. Ya, silakan. Kemana yang bertanya ini? Tidak dengar saya. Coba maju ke sini aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Bagaimana cara kita kalau kita sudah mengikuti manhaj salaf dan kita bermasyarakat dengan masyarakat yang memang belum paham dengan salaf. Bagaimana sikap kita dengan lingkungan sekitar dan bagaimana kalau kita suatu ketika dapat undangan yasinan itu uzur apa yang paling proporsional kita berikan kepada mereka agar mereka juga bisa menerima manhaj salaf. Ya. Pertanyaannya, kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Ya, tiba-tiba suatu ketika kita dapat undangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menyimpang dari ya pemahaman salafus saleh. Gimana caranya? Yang pertama, kita tetap bermuamalah baik dengan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya itu ibu sampaikan, mohon maaf ya. Kalau ibu beralasan untuk alasannya itu pergi keluar atau melakukan apa, nanti alasan itu tuh akan terus ibu cari dan ibu akan susah mencari alasan. Tapi sejak awal ibu katakan, mohon maaf ibu, ya untuk kegiatan ini kalau dari apa yang saya pelajari, saya belum bisa mengikutinya karena dari apa yang saya pelajari itu ya tidak istilahnya dengan bahasa yang bagus lah. Pokoknya poinnya itu tidak seperti apa yang saya pelajari dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ibu ngajak saya gotong royong, buat kue di rumah, insya Allah saya hadir selama tidak ada perkara-perkara yang menyimpang dari syariat. Ibu harus sampaikan apa adanya supaya nanti ke depan tidak ada lagi undangan. Ada lagi undangan untuk diajak demikian. Tapi tetap ibu bermuamalah dengan baik sama orang. Kalau ketemu sama mereka salam, assalamualaikum. Jangan karena kita sudah ngaji, lihat orang yang masih awam, kita lihat oh penduduk neraka ini semua. Tidak seperti itu. Tetap muamalah. Justru dengan kita muamalah yang baik dengan mereka, diharapkan mereka itu mendapatkan hidayah. Doakan mereka. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman sampai apa yang kita cintai untuk diri kita bagi sama orang lain. Kita senang diri kita dapat hidayah. Maka caranya tularkan hidayah itu kepada masyarakat yang lainnya. Muamalah dengan baik. Kalau sebelum ibu ngaji dulu, ibu tetap memberikan hadiah, memberikan apa kepada mereka, itu jangan ditinggalkan, tetap diberikan sama mereka. Kalau dulu sebelum ibu ngaji, ibu tetap ramah sama mereka. Jangan nanti setelah ngaji, ibu tidak jadi ramah. Tetap ramah, cuma ada batasannya. Ada batasan-batasannya. Yang melanggar syariat itu ditinggalkan. Nah, caranya ibu sampaikan. Ibu sampaikan apa adanya. Bila perlu ngomong ke rumahnya. Kalau itu undangan RT, datang ke RT-nya ngomong, Pak, nyuwun sewu nggih Pak, begini. Tapi kalau kegiatan RT yang lain, misalkan ada gotong royong, ada 17 Agustus, selamat itu tidak menyimpang dari syariat, insya Allah saya ikut. Jangan ini enggak, gotong royong enggak ikut. Ya.
Kenapa nggak gotong royong? Gotong royong sama ahlul bid'ah nggak boleh Ustaz. Loh, oh gitu. Berarti kalau gotong royong sama ahlul bid'ah nggak boleh. Berarti ibu jual beli sama orang kafir pun nggak boleh. Itu kan dalam urusan muamalah seperti itu. Kalau ada takziah orang meninggal, didatangi takziah. Karena takziah itu perkara yang disyariatkan. Sampaikan nasihat. Kalau dia terkena musibah, jenguk. Kalau dia sakit, dijenguk. Jangan nanti alasannya, oh ini Ustaz, ahlul bid'ah tuh, nggak usah dijenguk Ustaz. Bila perlu doakan aja sekalian itu. Ya Allah. Mana rahmat kita dalam kita mengajak manusia kepada hidayah ibu-ibu sekalian. Kalau ibu sebagai seorang pedagang misalkan, ketemu sama customernya dulu sebelum ibu ngaji, ramah sama customer. Sekarang sama customer juga ramah, tapi ya dipilih, jangan semua customer diramahin. Nanti laki-laki, customer laki-laki diramahin juga. Yang perempuan aja, Bu, selamat siang, gimana kabarnya? Orang, Bu, digitukan senang. Oh, dilihat, yang tadinya dilihat sangar kita itu ya. Orang bercanda tuh sangat, ternyata enggak, ternyata juga ramah. Kita ini kenapa dikatakan kita ini sebagai orang yang apa istilahnya itu ya? Ya orang cadar itu orang yang berbahaya. Ya itu karena sifat kita, Bu, muamalah kita. Saya di tempat tinggal saya itu, Bu, depan itu semua orang-orang kafir, Bu. Saya tempat tinggal saya itu, tetangga-tetangga saya itu rata-rata orang kafir, Bu. Orang non-muslim. Tapi kalau saya ketemu sama mereka, saya ngobrol, saya berbicara dengan baik dengan mereka. Saya kalau ada kegiatan-kegiatan lingkungan, saya hadir bersama mereka. Kecuali kalau mereka ngajak saya, Ustaz, ayo kita tahlil, saya katakan apa adanya. Mohon maaf Pak, saya belum bisa kalau masalah seperti itu. Mereka ngerti saya. Tapi dalam urusan-urusan yang lain kita ketemu, kita bermuamalah dengan mereka. Ada undangan gotong royong kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Oh, alhamdulillah ketemu sama saya di jalan di mana, kita tetap tegur sapa. Ini yang keliru dalam diri kita. Memang kita harus sampaikan apa adanya supaya mereka paham. Kalau ibu terus-terus mencari alasan, nanti sampai alasan itu sudah mentok, nggak ada alasan lagi, bingung nanti. Mau alasan apa coba nanti? Kalau sudah ibu mengatakan di depan itu lebih enak. Makanya ada sebuah nasihat dari Nabi SAW kepada Abu Darda. Apa kata Nabi kepada Abu Darda? Qulil haqqa walau kana mur. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Kalau kebenaran itu disampaikan benar-benar mengharapkan ridho Allah, orang yang mendengarkan kebenaran itu pasti akan bisa menerima dengan sepenuh hati. Bisa dipahami ibu-ibu? Yep. Apa? Gimana? Saya salah suami. Iya, diajak suaminya, Bu, didakwakan. Cara mendakwakan suami yang pertama mendoakan, Bu, doakan suami ibu. Nangis di hadapan Allah, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku, berikan. Terlalu banyak kisah nyata seorang istri tidak pernah lelah mendoakan suaminya dapat hidayah. Saya selalu dapat cerita-cerita seperti itu, pengakuan dari ibu-ibu. Ustaz, alhamdulillah suami saya sudah ngaji. Ya, saya berdoa untuk suami saya sekian lama. Alhamdulillah Allah dengarkan doa saya. Doakan, itu yang pertama. Yang kedua, ibu ya dakwakan mereka itu dengan tulisan. Sekarang tuh ada WhatsApp, Bu, gampang. Tulis saja, cari WhatsApp yang tulisan-tulisan yang pendek gitu kan. Ya. Saya kirim ke mereka, kirim ke keluarga kita. Urusan nanti mereka membaca atau tidak itu urusan belakangan, yang penting ibu kirim dulu. Bila perlu di rumah kalau ada TV, channel-channel yang sifatnya channel Islami itu, ya, tinggal ibu setelkan supaya mereka mendengarkan pengajian-pengajian tersebut. Tapi yang paling penting dari semua itu ibu-ibu adalah berdoa. Doakan keluarga. Kecuali kalau nanti keluarga itu suami ya sudah sampai pada perkara yang luar biasa, misalkan seperti yang terjadi pada sebagian wanita yang saya dapati, bahwasanya mereka itu menganggap istrinya karena tidak mengikuti mereka dalam masalah itu, dikatakan dia sudah keluar, sudah kafir, bahkan najis kata. Nah itu saya dapati di sebagian
ya cerita-cerita yang terdapat pada istri-istri yang sudah berpisah dengan suami. Iya, karena suaminya itu ikut seperti LDII ataupun yang lain. Ya. Karena kalau tidak ikut berbaiat dengan mereka, maka mereka dikatakan keluar dari Islam. Itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Doakan itu yang perlu dipahami. Nah, Ini agak sedikit belok dari materi. ya. Dalam kelompok grup keluarga itu kan ada yang non muslim. Ya, Mereka itu setiap pagi nge-share doa-doa itu, Ustaz. Terus ada saudara-saudara yang lain kan belum paham. Jadi mereka itu mengaminkan hukumnya gimana, Ustaz? ya nggak boleh diaminkan, Bu. Ya itu saya yang saudara itu yang mengaminkan, tapi mereka ya mungkin karena masih belum ilmu ya Ustaz ya. Jadi hukumnya haram ya Ustaz ya. Ya nggak boleh kalau kita mengaminkan. Apalagi kalau doa-doa tersebut mengajak kepada syirikan sama Allah Ta'ala, bersandar kepada Yesus, kepada Tuhan mereka. Nggak boleh, itu syirik sama Allah Ta'ala. Nah, ibu share doa-doa yang diajarkan. Bila pun ibu japri satu-satu, tidak perlu mengaminkan karena kita berbeda akidah dengan mereka, berbeda agama dengan mereka. Kita harus menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim, Bu. Kita harus bangga dengan muslim itu. Kita harus menjaga kehormatan agama kita dengan kita menolong agama ini, Bu, dari orang-orang yang ingin merusak agama ini. Kita harus punya prinsip dalam hidup ini, dalam beragama harus punya prinsip. Jangan seperti kerupuk, keluar toples lembek. Sampai kapan kita mau bertoleransi dalam masalah-masalah itu sifatnya adalah perkara yang sifatnya pokok-pokok agama kita. Kalau dalam urusan yang sifatnya kayak yang satu kunut subuh, yang satu tidak, itu beda hal. Itu perkara yang memang harus kita bertoleransi. Tapi kalau yang satunya ini ngajak kepada kesyirikan, yang satunya enggak, ini enggak boleh. Apalagi ini mengajak kepada kekufuran. Maka yang pertama, ibu jangan aminkan. Yang kedua, kalau itu doa-doa yang mengajak kepada bersandar kepada Tuhan mereka. Yang kedua, dakwakan kepada keluarga yang muslim itu, bahwasanya kita ini harus berakidah yang benar, bersikap yang benar, bertoleransi yang benar, ya, terhadap keluarga-keluarga kita. Jangan terlalu loyalitas yang berlebih-lebihan kepada orang-orang non-muslim, meskipun itu adalah bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang beriman untuk mereka loyalitas kepada orang-orang non-muslim, kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah, baik itu bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, orang tua mereka, saudara mereka. Tidak boleh, Bu. Kita harus punya prinsip dalam beragama ini. Nasihati mereka yang muslim supaya mereka tidak terbawa arus. Nanti lama-lama katut. Kalau sudah lama-lama katut, masuk ke dalam agama mereka, meninggalkan agama Islam. Tugas kita di situ dakwakan. Ya, kita mendakwakan, nasihati. Ya, bila perlu ibu setiap pagi ngirimkan doa di situ supaya kita mendapatkan hidayah. Dengan niatan ibu, keluarga yang belum dapat hidayah Islam, mereka masuk dalam agama Islam. Dan insya Allah cepat atau lambat, kalau memang kita ikhlas dalam berdakwah kepada mereka, mereka pasti akan mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ini ujian buat ibu terhadap keluarga ibu, tapi saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusan ibu. Ini ujian, dan ibu tidak boleh kalah dalam masalah ini. Ibu tidak boleh sedih. Ya, ibu tidak boleh sedih. Ada Allah yang membantu kita, ada Allah yang akan menolong kita. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ibu ya? Itu saya rasa cukup ibu ya. Walidiro, Bu. Ya. Ustaz, nyambung yang pertanyaan Bu Enda tadi, gimana? Bu siapa? Yang barusan tanya, pertanyaan itu, bagaimana kalau misalnya kondisinya itu antara non muslim sama muslim itu yang misalnya saling mengunjungi karena sakit atau apa, itu kan
dia juga mendoakan kita atau kita mendoakan dia, misalnya walaupun bilang semoga lekas sembuh Bu gini-gini itu Boleh, itu doa untuk lekas sembuh ya boleh. iya, berarti kan kita kalau misalnya non muslim ngomong gitu kita bilang amin. Ya nggak apa-apa. Oh, oke. Kecuali kalau mereka bilang semoga Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, ya jangan. Boleh, bahkan bertaziah kepada orang mati yang non muslim boleh. Boleh, dengan harapan orang yang ditinggal oleh keluarga yang meninggal itu mendapatkan hidayah masuk dalam agama Islam. Tapi tidak boleh mendoakan tentang ampunan kepada mereka. Itu aja. Tapi minalillahi boleh nggak Ustaz? Hah? Boleh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Tapi tidak boleh mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, kan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Tapi pergi bertakziah ke rumah mereka untuk memberikan mereka hidayah Islam itu sangat dianjurkan. Apalagi untuk keluarga. Bisa dipahami Ibu-ibu. Tapi mendoakan mereka dapat hidayah, mendapat apa? Ampunan itu tidak boleh. Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Tapi diampuni sama Allah Ta'ala. Mereka meninggal di atas kekufuran. Ya. Ustaz, tapi kan kita tidak tahu, siapa tahu di akhir kehidupannya dia mengucapkan syahadat. Lu karena kita tidak tahu makanya kita tidak boleh so tahu, tapi kita menghukumi orang berdasarkan zahirnya. Apa yang kita dapati sekarang? Kecuali ada kabar yang jelas datang kepada kita. Ustaz, saya bersaksi dia itu tadi mengucapkan la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Baru kita boleh mendoakan ampunan untuk dia. Tapi kalau tidak ada, maka kita menghukumi dia masih dalam kondisi apa? Paham Ibu-ibu? Karena ada sebagian orang mengatakan tidak boleh bertakziah kepada orang kafir. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Boleh. Diperbolehkan, apalagi dalam rangka untuk kita mendakwakan mereka. Bahkan ibu berziarah ke kuburannya orang kafir dalam rangka ingat mati boleh. Tapi ingat mati Bu ya. Iya, bukan untuk cari emas. Ingat mati Bu. Karena kita bentar lagi mau mati gitu ya. Paham ya Ibu? Ya saya rasa cukup Ibu ya. Karena saya ada khutbah Jumat di ujung Surabaya sana. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas ibu-ibu sekalian. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan manhaj. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.